Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan terlalu baik. Kami sadar bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berarti dalam hidup ini selain kami datang di hadirat-Mu. Selain memuji. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Saudara, saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Nah, firman Allah kita coba bersama untuk buka di dalam Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Dua macam dasar. Saya akan baca ayat-ayat ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, perhatikan ini, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi ia tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Hari ini saya ingin bicara dengan satu topik, anak Tuhan sejati. Saya bisa mengatakan begini, ukuran kesejatian seorang anak Tuhan terletak pada kesetiaan untuk terus-menerus menghasilkan buah-buah kebenaran. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8, ini pernyataan Yohanes. Mengatakan begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pernyataan Yohanes ini mengajar kita bahwa sesungguhnya dari buah, orang katakan kita kenal pohonnya. Kalau saudara buah durian, maka tidak dipanen dari pohon mangga. Saudara tahu rambutan tidak dipanen dari pohon pisang. Dari buah kita kenal pohonnya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Anak Tuhan yang sejati, kita dipastikan harus menghasilkan buah. Dan Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, kalau Efesus pasal 5 ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang menunjukkan kepada kita bahwa buah dari orang yang diselamatkan dipastikan melakukan kebenaran. Amin. Buah dari orang yang telah bertobat, buah dari orang yang telah meninggalkan cara hidup yang lama akan melakukan kebenaran. Injil Lukas ada dua dasar. Dasar yang pertama dibangun sebuah rumah dengan digali dalam-dalam, kemudian dialas dengan batu, didirikanlah bangunan di atasnya. Satu tipe lagi tanpa dasar, pancang tiangnya sudah dibangun rumah. Tapi rumah yang secara permanen akan digali dalam-dalam. Tujuan apa? Supaya badai datang, hujan datang, tekanan datang, goncangan datang. Rumah itu berdiri kokoh. Yesus menggambarkan kehidupan orang yang percaya, yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dan ada juga orang yang mendengarkan firman Allah dan tidak melakukannya. Dan orang yang tidak melakukan firman Allah sama dengan orang yang membangun rumah tanpa dasar.
Artinya orang yang mengiring Tuhan, mendengarkan firman Allah. Jadi bukan orang yang jauh dari Tuhan, tidak. Orang yang mendengarkan firman Allah adalah orang yang bisa selalu datang dalam gereja. Yang bisa selalu mendengarkan renungan-renungan firman Allah. Yang bisa saja mereka yang selalu membaca kebenaran firman Allah. Tapi tidak melakukannya. Tidak kokoh. Cepat rusak. Tidak akan bisa tahan dengan goncangan. Tidak akan tahan dengan tekanan. Beban rumah meruntuhkan bangunan itu. Hasilnya akan beda. Yaitu orang yang tidak melakukan akan menjadi begitu rapuh. Akan mudah tergoncang. Matius pasal yang ke-25. Kalau saudara perhatikan dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita tetapi juga membawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Yang dimaksud yang sejati harus bijak. Bijak membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang kemudian merugikan kita dan mana yang tidak merugikan. Mana yang kemudian menguntungkan dan tidak. Kita sudah tahu. Sehingga Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia kehendak Bapakku yang di sorga.